warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama RI Transformasi Plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rosita, guru mata pelajaran fikih di MTS Nurul Huda Raji Demak, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Transformasi Plus batch 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2574250087. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025 pada materi sedekah kelas 8 mata pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kalian berdiri dulu. Nah, periksa pakaian kalian sudah rapi belum? Ini Mbak, ini jasnya ini dikancingkan ya, dikancingkan. Kerudungnya itu yang kelihatan rambutnya ini dirapikan dulu kerudungnya. Sudah rapi. Ayo itu dikancingkan Mbak. Nah, kan rapi, ya kan? Sudah? Duduk kalau sudah rapi. Duduk kembali. Duduk. Sudah. Bangkunya sudah rapi, sudah enak. Duduknya sudah enak. Sudah enak, bangkunya sudah ya. Sekarang lihat bawah kalian, ada sampah enggak? Kalau ada enggak Mel? Kalau ada itu diambil Mbak Safira, dibuang itu sampahnya keluar Mbak, dibuang. Nah, sudah kan, enak kan? Kalau sudah rapi. Sekarang ketua kelas Mas Ilham memimpin doa terlebih dahulu ya. Ayo berdoanya, dimulai Mas, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sekarang Bu Guru mau mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Saya absen dulu. Mas Ilham Adi, Mas Arya, Rizky, Laila, Izi, Ilham Fajriah Hakiki. Ya, sudah. Masuk semua ya? Masuk semua. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, duduk ya, duduk yang enak. Bu Ulfa mau tanya, siapa di antara kalian yang membawa bekal makanan lebih pada pagi hari ini? Oh, Mbak Ais, ya. Mbak Ais membawa makanan lebih. Coba lihat teman sebangkomu, dia membawa makanan apa tidak? Tidak. Kalau tidak, yuk kita berbagi makanan kepada teman kita, ya. Berbagi makanan kepada teman itu merupakan contoh sederhana dari sedekah kita kepada teman yang paling sederhana yang ada di sekolah. Ya. Menurut kalian, apa itu arti sedekah? Saya, Bu. Ya, apa Mbak Laila? Menurut saya, sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan dengan ikhlas untuk membantu orang lain. Sedekah bukan tentang uang saja, tetapi bisa berupa tenaga, waktu, ilmu, dan kebaikan lainnya, seperti senyuman yang bertujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus, tepuk tangan. Ya. Ada yang lain enggak? Enggak, sudah cukup, jelas. Ya. Terus, pernahkah kalian itu melihat orang yang bersedekah? Pernah. Di mana? Coba. Di mana? Ayo. Ayo. Di masjid. Ada yang lain? Di musola, di jalan, di pasar. Dimanapun itu banyak orang yang bersedekah. Nah, mengapa sedekah itu penting dalam kegiatan di masyarakat? Saya, Bu. Ya, Karena dapat mempererat tali silaturahmi. Ya, dengan adanya sedekah di masyarakat itu banyak mempererat tali silaturahmi. Jadi, pembelajaran pada pagi hari ini itu tentang materi sedekah. Bu Ulfa akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu. Yang pertama itu menunjukkan sikap peduli sosial dengan terbiasa berbagi kepada teman atau masyarakat yang membutuhkan dengan sederhana. Ya, jadi kalian harus terbiasa bersikap peduli terhadap sesama. Terus yang kedua, menjelaskan pengertian sedekah secara bahasa dan istilah dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan dalil nakli tentang sedekah dengan benar. Ini kalian disuruh menyebutkan dalil naklinya dari Al-Quran dan hadis. Terus yang keempat,
mengidentifikasi bentuk-bentuk sedekah dengan benar. Karena sedekah itu tidak hanya dengan uang, tapi ada yang lain. Yang kelima, menjelaskan manfaat sedekah dengan benar. Ya, manfaatnya itu banyak sekali, tidak hanya pada diri sendiri. Yang keenam adalah mengikuti kegiatan pengumpulan sedekah mingguan. Kalian mengumpulkan sedekah mingguan di sekolahan itu misalnya pada hari Jumat beramal ya. Jadi jelas ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 6 ya. Sebelum kita masuk pada materi inti, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kalian lihat dan amati video sedekah terlebih dahulu ya. Silahkan ditonton sampai selesai. Kayaknya ada yang disembunyikan. Pak, motor Rama tuh udah jelek nih. Motornya masih bagus. Pakai aja dulu. Mat, antar Bapak ambil pensiun. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiap bulan dianterin ambil pensiun. Minta motor baru, nggak dikasih. Lebih baik uangnya buat amal. Tabungan di akhirat. Di akhirat, semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Terima kasih Ahmad. Sekarang rumah belajar ini jadi lebih baik. Ahmad yang harusnya makasih sama Bapak. Karena Bapak, Ahmad jadi paham apa makna sedekah itu. Ya, semoga ini bisa menjadi naungan Ahmad di akhir nanti ya Pak. Amin, Mak. Ahmad. Sudah selesai ya. Bagus kan filmnya? Nah, oke. Sampai menitikkan air mata semua ya. Setelah kalian menonton video tersebut, pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, Mas Fari silahkan. Sedekah bukan hanya tentang memberi, Terus? tapi niat kita untuk membantu sesama agar menjadi lebih baik.
Iya, boleh. Dan masih banyak lagi. Seperti tadi ada manfaat dari sedekah, ya. Manfaat dari sedekah itu tidak hanya pada diri kita, untuk naungan kita nanti di akhirat, tapi merasakan bagaimana orang lain itu kesusahan, dan kalau kita sudah bisa membantu, itu rasanya itu kita itu bangga bisa meringankan beban orang lain. Begitu ya. Ya. Di sini Bu Ulfa akan memberikan materi tentang sedekah. Materi tentang sedekah ini ada pada semester genap kelas 8 ya, di kurikulum Merdeka. Ya. Mulai yang dari pengertian sedekah dulu ya. Secara bahasa, sedekah itu adalah benar, lawan dari dusta. Kalau secara istilah itu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Ya. Jadi secara istilah itu memberikan sesuatu apa? Bisa benda, bisa uang, ya, bisa yang lain kepada orang yang sangat membutuhkan. Sekarang dasar hukum sedekah. Dasar hukum sedekah itu tidak hanya pada Al-Quran, tapi ada juga pada hadis, ya. Yang di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Baqarah ayat 272. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa batingga'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tutlamun. Ya, itu surat Al-Baqarah ayat 272 yang artinya, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Ya. Jadi jelas surat ini itu jelas orang yang menafkahkan atau membelanjakan hartanya untuk sedekah, ya, itu pasti akan dibalas oleh Allah, dan sedikit pun itu tidak akan dianiaya. Ya. Ada lagi Quran surat Yusuf ayat 88. Ini ada yang senyum-senyum ini ya. Bila anak Adam meninggal dunia, maka seluruh pahala amalannya itu terputus, kecuali pahala 3 amalan. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Yang kedua ada ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga ada doa anak yang soleh. Nah, hukum sedekah. Sedekah hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Yang kedua, pada kondisi tertentu hukum sedekah bisa menjadi wajib jika seseorang ada yang sangat membutuhkan, ya. Sekarang bentuk-bentuk sedekah. Yang pertama, sedekah bisa berupa barang atau harta yang bermanfaat. Yang kedua, bisa berupa tenaga apabila kita tidak mempunyai harta. Yang ketiga, bisa dengan perkataan yang baik. Jadi perkataan kalian itu yang baik-baik itu bisa menjadi sedekah. Yang keempat yaitu senyum manis. Senyum manis kepada orang yang datang kepada kita itu juga merupakan sedekah. Selanjutnya adalah rukun dan syarat. Rukunnya ini ada 4. Ada orang yang memberi, syaratnya itu memiliki benda tersebut
dan berhak membelanjakan atau mentasyarufkan harta tersebut. Yang kedua, orang yang diberi itu syaratnya berhak memiliki barang, ya. Jadi anak yang masih di dalam kandungan ibunya itu tidak memenuhi syarat orang yang diberi sedekah. Kriteria harta sedekah. Harta yang disedekahkan bukan harta yang haram dan merupakan kelebihan dari konsumsi keluarga. Manfaat sedekah. Ya, manfaat sedekah ini ada banyak sekali manfaatnya. Mendapat balasan berlipat ganda, menghapuskan dosa, menjauhkan diri dari bencana, menumbuhkan rasa kasih sayang, menghilangkan sifat kikir, memperoleh naungan dari Allah. Hal yang menghilangkan pahala sedekah, menyebut-nyebut sedekah yang diberikan. Bersedekah dengan menyakiti perasaan hati si penerima dan pamer. Kalian sudah paham atau belum? Sudah? Masih semangat? Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, ya. Ya, sudah selesai. Terus Hulfa akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Ya. Silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Ilham Adis, Sylvia, Putri, dan Izi. Nah, kelompok kedua, Dava Putra, Arya, Askia, dan Naila. Bulfa akan membagikan LKPD satu-satu setiap kelompok. Ya, nanti di sini LKPD-nya ada petunjuk-petunjuknya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oh, kelompok 1 sana. Kelompok 1. Nih, isi ya Mas, Mbak. Terus kelompok 2. Kelompok 2 sini toh. Ayo silakan berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. LKPD-nya dikerjakan sesuai petunjuk yang ada di LKPD tersebut. Bagaimana Mbak Putri? Ada yang ditanyakan tadi apa? Nomor 1. Menurut kelompokmu apa yang dimaksud dengan sedekah? Tulis pengertiannya dengan bahasanyamu sendiri. Nah, menurut bahasamu sendiri itu menurut bahasa kelompokmu. Coba didiskusikan di antara 4 orang ini. Yang terbaik nanti yang ditulis. Terus, siapa lagi tadi yang tanya? Ya, gimana Mbak? Ini misalnya sedekah harta, itu memberikan uang tunai kepada saudara kita atau orang yang sedang terkena musibah misalnya. Ya, tenaga ini kerja bakti ya. Ya. Silakan dilanjut Mbak. Terus Mas, tadi tanya apa Mas? Tanya enggak tadi? Oh enggak, ya sudah. Manfaat memahami dalil sedekah. Kalian kan pahami dulu dalilnya. Yang kalian tulis tadi dalil yang mana? Yang surat apa? Surat Al-Baqarah. Terus ayat 272 ini. Ya, kalian baca dulu. Ini sama artinya. Terus satu kalimat dari artinya ini yang bisa kalian tangkap. Jadi LKPD isinya itu. Lah LKPD-mu nanti dipresentasikan oleh satu kelompok maju di depan kelas.
Ya. Ini kelompok 2 lagi berdiskusi. Ini kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kelompok 4 sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Oh, yang sudah hanya kelompok 3. Kita presentasi mulai dari kelompok mana ini? 1. Ya, silakan Mbak, kelompok 1. Nah, ya. Salam dulu ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nur Islauddinil Izi. Saya Sylvia. Saya Putri. Saya Ilham. Langsung ya, presentasikan. Ya, presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Monggo. Soal nomor 1, tuliskan pengertian sedekah dengan bahasa sendiri. Sedekah adalah pemberian tulus, harta, barang, atau jasa secara sukarela kepada yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan, semata-mata mencari keridhaan Allah. Soal nomor 2, dari mana asal kata sedekah dan apa maknanya secara umum? Secara bahasa, sedekah berasal dari kata sodakoh yang berarti benar atau lawan dari dusta. Makna secara umum adalah pemberian sukarela atau sarana pendekatan diri. Soal nomor 3, mengapa sedekah tidak selalu harus berupa uang? Karena Islam menekankan pada nilai manfaat dan keikhlasan, bukan sekedar nominal. Soal nomor 4, sebutkan minimal 3 contoh perbuatan yang termasuk sedekah. 1. Berbagi ilmu dan nasihat baik. 2. Memberikan senyum. 3. Membantu yang lagi kesusahan. Iya. Salam dulu ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Muhammad Arya Faris. Saya Askia Tunisa. Saya Syifa Naila Maulidia. Saya Deva Putra Kurniawan. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, ayo apa Mbak? Yang pertama saya akan mempresentasikan tentang tuliskan satu dalil Al-Quran tentang sedekah. Dalilnya apa dalilnya? Dibaca Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 272. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Artinya, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Terus ada lagi tidak yang mau dipresentasikan? Ada? Tidak ada? Nggak ada. Oh sudah. Ayo kelompok 3 sekarang gantian presentasi. Ayo, yang bagus, ya, yuk. Dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota, saya Laila sebagai ketua, Safira sebagai sekretaris, Ilham dan Nisa sebagai anggota. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bentuk-bentuk sedekah. Di sini ada 6 contoh perbuatan yang termasuk sedekah. Sebelum saya menyebutkan, saya ingin memberitahu teman-teman semua bahwa sedekah itu bukan soal uang saja, tetapi bisa tenaga, waktu, ilmu yang bermanfaat lainnya.
Oke, jadi saya bacakan 6 contoh perbuatan yang termasuk sedekah ini. Yang pertama adalah tersenyum kepada orang lain, memberi makan manusia dan hewan, memberikan bantuan tenaga, memberikan ilmu yang bermanfaat, mengucapkan kata-kata yang baik, dan sedekah uang atau materi. Yang kedua adalah contoh sedekah dan termasuk jenis sedekah. Yang pertama adalah memberikan uang adalah jenis sedekah harta. Yang kedua, kerja bakti adalah termasuk jenis sedekah tenaga. Yang ketiga, berkata baik adalah sedekah lisan. Yang terakhir, tersenyum merupakan sedekah perilaku. Yang ketiga, mengapa semua perbuatan baik bisa bernilai sedekah, yaitu sedekah dalam Islam tidak terbatas pada pemberian materi atau uang semata, melainkan mencakup segala bentuk kebaikan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk saling berbagi. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada. Ada yang tanya, teman-teman? Tidak ada. Tidak. Sudah jelas presentasi dari kelompok 3? Sudah. Oke. Bagus sekali ya. Saya tutup dan saya minta maaf apabila ada salah kata dan kekurangan kata. Saya mewakilkan teman-teman saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya dan berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, bagus. Sekarang gantian kelompok 4. Monggo Mas, Mbak, silakan maju ke depan yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Muhammad Faris Akbar. Di samping saya Anggi Meliana. Di sampingnya lagi Muhammad Rizky Maulana. Di sampingnya lagi Nurul Aisyah. Mbak Ais ya. Saya akan menyebutkan 5 manfaat sedekah bagi diri sendiri. 1. Menghapuskan dosa atau kesalahan yang telah diperbuat. 2. Menjauhkan diri dari bencana atau mara bahaya. 3. Menyembuhkan rasa kasih sayang antar sesama muslim. 4. Menghilangkan sifat kikir, bakhil, dan tamak. 5. Menjadi ladang amal sampai hari kiamat. Juga, saya akan menyebutkan 5 manfaat sedekah bagi orang lain. Yang pertama, meringankan beban ekonomi penerima, meningkatkan kebahagiaan dan harapan, mempererat tali silaturahmi, menciptakan harmoni dan keadilan sosial, menurunkan angka kriminalitas. Juga 3 manfaat sedekah bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat solidaritas dan gotong royong, serta menekan angka kemiskinan. Saya akan menyebutkan mengapa sedekah dapat membawa kebaikan di dunia dan akhirat secara singkat. Sedekah dapat membawa kebaikan yang luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Sedekah tidak hanya membersihkan harta dan jiwa, tetapi juga menjadi pelindung pembuka rezeki dan menjamin pahala. Kesimpulan tentang manfaat sedekah berdasarkan hasil dari diskusi kami, kesimpulannya adalah kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial harus selalu berbuat sedekah kepada orang yang kesusahan, kelaparan, dan sebagainya. Ya, bagus. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Bagus ya. Setelah kalian berdiskusi, setelah kalian presentasi, kalian sudah mengerti itu apa arti sedekah, apa itu dalil dari sedekah,
apa itu bentuk-bentuk sedekah, dan yang terakhir adalah manfaat-manfaat dari sedekah, ya. Di buku kalian itu sudah ada materi dan tugas. Nah, kalian bisa kerjakan nanti di rumah ya, tugasnya ya. Itu nanti bisa dikerjakan di rumah. Nah, sekarang sebelum Bu Ulfa menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kalian tadi sudah paham semua? Sudah paham semua. Ada yang kalian tanyakan? Tidak. Sekarang kesimpulan dari materi sedekah pada pagi hari ini tadi, yang pertama yaitu apa, Cak? Ayo, sesuai tujuan pembelajaran kita tadi, yang pertama ada arti dari sedekah tadi apa? Ayo, semuanya bisa menjawab. Benar ya, menurut biasa tadi benar. Sekarang dalilnya, dalil yang menjadi dasar hukum dari sedekah tadi apa? Surat Al-Baqarah ayat 272. Betul, surat Al-Baqarah ayat 272. Terus bentuk dari sedekah tadi apa, Cak? Bentuknya tadi apa? Berupa barang atau bisa barang, bisa benda, bisa tenaga, ya kan? Terus yang terakhir tadi ada manfaat dari sedekah. Manfaatnya banyak sekali. Di antaranya manfaatnya apa? Ayo, coba dijawab semua. Menghapuskan dosa. Ada lagi? Menjauhkan diri dari bencana atau bahaya. Menjauhkan diri. Sekarang sudah paham ya semuanya? Sudah. Terus apa yang kalian rasakan setelah kalian itu bersedekah dengan orang lain? Coba. merasa bangga. Merasa bangga. Terus ada yang lain enggak? Hati menjadi tenang karena sudah beramal, ya kan? Ya. Ada lagi? Untuk minggu depan kita belajar tentang materi hibah. Ya, tetap semangat dalam belajar, tidak boleh patah semangat. Ya, semangat ya demi masa depan. Sebelum Bu Ulfa akhiri, untuk ketua kelas tolong ditutup dengan doa terlebih dahulu. Ayo Mas ketua kelas, dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah, Bu Ulfa akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ulfa permisi dulu ya.